Selamat bertemu pada mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai metode regula falsi, di mana metode ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear atau biasanya disebut dengan pencarian titik nol atau pencarian akar dari suatu fungsi yang nonlinear. Yang pertama kita pelajari di pertemuan terdahulu adalah metode bisection atau metode bagi dua. Pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan mempelajari metode yang kedua dan masih sama dasarnya itu dengan metode tertutup yang kita bisa sebut dengan metode breaking karena dia akan menutup memperkecil atau bisa juga disebut dengan metode penjepit karena dia akan menjepit jawabannya dengan cara membagi-bagi interval sehingga interval itu ada jawaban atau penyelesaian itu ada di tengah-tengah interval yang dibuat. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami metode regula falsi untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Yang kedua, menggunakan metode regula falsi untuk menemukan akar dari persamaan nonlinear. Kita lihat sini di pembahasan mengenai metode bisection. Bisection itu kita macam ini adalah batas bawahnya atau X lower XL, di sini adalah ini titik XL-nya, sedangkan ini titik X upper-nya, batas atasnya. Menurut metode bisection kita akan menentukan nilai tengahnya yang kadang-kadang diistilahkan dengan M ratio atau M middle atau M ratio. Tapi nanti pada metode regula falsi biasanya dipakai XR karena dia adalah rasionya, perbandingannya. Sedangkan pada metode bisection dipakai lambang M karena dia adalah merupakan nilai tengah atau batas tengah antara batas bawah dengan batas atasnya. Di mana ini kalau menurut metode bisection ini adalah jumlahan atau rata-rata dari batas atas dan batas bawah. Seperti ini. Nah, pada metode bisection kita lihat di sini. Ini adalah XL, di sini adalah XM. Ternyata jawabannya, ini kan jawabannya yang titik perpotongan antara antara fungsi ini dengan sumbu X-nya itu di sini lebih dekat ke XL. Ternyata dia harus menghitung sampai jauh karena ini akan dibagi dua lagi dan seterusnya. Nah, di sini tulis metode bisection tidak efisien disebabkan ketika metode diterapkan pada fungsi, maka metode bisection akan tidak mempertimbangkan bahwa X lower lebih dekat dengan pembuat nolnya. Maksudnya ada hasilnya dibandingkan dengan X yang nilai tengahnya ini. Dengan kata lain, prediksi dari X ratio berikutnya akan lebih dekat dari XL-nya, X lower-nya. Ini tidak dilihat dibandingkan terhadap nilai tengah antara XM dan XU. Macam ini contohnya, saya gambar lebih besar. Di sini adalah fungsinya. Ternyata kan XL ini lebih dekat dibandingkan XM ini. Kalau bau kan harusnya dia tebakannya itu harus dekat-dekat sini atau di sini gitu. Tapi ternyata sejauh ini karena ini XM ini hasil bagi dari jumlahan XL dan XA-nya ini. Jadi di sini ini jaraknya lebih jauh daripada jarak yang ini. Nah, pada metode bisection itu tidak bisa karena dia harus mengerjakan pertama membagi dua dulu, sekalipun ternyata jawaban itu lebih dekat ke sini, dia harus bagi dua. Habis itu dibagi dua lagi, habis itu dibagi dua terus dan seterusnya. Nah, nanti metode perbaikannya atau migrasi akan mempercepat proses ini. Metode regula falsi merupakan metode yang menyerupai metode bisection. Metode bisection, ya ini ada kata-katanya menyerupai, karena dia tetap menggunakan membagi dua batas juga, ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Tapi penentuan ini bukan lagi XM, bukan XM lagi, bukan ini lagi, tapi dia adalah nanti X ratio, adalah perbandingan nilai ini dengan yang ini, bagaimana dibandingkan. Di mana iterasi dilakukan dengan terus melakukan pembaharuan rentang atau batas atau interval untuk memperoleh akar persamaan. Hal ini membedakan metode yang membedakan antara bisection dengan metode regula falsi adalah pada regula falsi ini menggunakan slope atau kemiringan dari titik yang ditentukan. Nanti macam sini ada
prediksinya kemudian diprediksikan ke sana. Di sini diprediksikan ke sana. Dia akan menjadi lebih cepat. Nah, berdasarkan gambar ini, kita lihat gambar ini, bahwa titik 0 dikurang dengan nilai fungsi di Excel. Di sini kan tadi ada dua segitiga. Segitiga seperti ini. Saya hilangkan dulu gambar-gambar yang di sini supaya kelihatan. Nah, di sini kita lihat, di sini ada dua segitiga. Di sini. Ini ada dua segitiga ya. Segitiga yang ini dengan segitiga yang ini. Nah, perbandingan kedua segitiga itu sama. Karena dia sebangun maka perbandingannya sama. 0 dikurang X fungsi L, maksudnya ini yang fungsi ini lowernya, itu sama dengan X rata-rata XR dikurang dengan XL dengan lowernya. Itu sama dengan ini dikurang dengan ini, segitiga yang kedua ini, 0 kurang ini, perbandingannya dibandingkan dengan nilai ini sampai ke sini. Berapa ini? Jadi selisih antara bidang miringnya dengan bidang bawahnya, alasnya, itu sama. Di sini. Begitu sebenarnya tingginya nanti. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita tinggal kalikan silang saja. Kita kalikan silang ini, karena ini kan 0, berarti tinggal ini menjadi XR, XL dikali dengan ini. Habis itu bagian ini dikalikan dengan yang bagian sana. Dapatkan seperti ini. Kemudian kita kumpul-kumpulkan yang XL dengan XL dan seterusnya. Macam ini ada XL-nya, kita kumpulkan ke sebelah sana. Yang ada XL-nya lagi kita kumpulkan. Sebenarnya ada XL-nya kita kumpulkan, yang ada XR-nya juga kita kumpulkan sendiri. Karena ini nanti kalau dikalikan ada XR-nya dan seterusnya. Ini ada XR-nya keluar. Kemudian kita hitung XR-nya, rasionya. Adalah X upper kali fungsi dari X lower dikurang dengan nilai X lower-nya, nilai yang rendah, dikurang dengan fungsi pada nilai yang paling tinggi atau di batas atasnya. Dibagi dengan ini. X L pada lower-nya, fungsi pada upper-nya. Ini yang disebut dengan rasionya. Sebenarnya macam rumus perbandingan berat gitu. Tapi ini dikurangnya, kalau di berat itu kan ditanda tambah. Macam mencari momen dan seterusnya. Nah, metode ini disebut dengan metode regula falsi. Atau biasanya disebut dengan falsi itu adalah salah, metode interpolasi salah, di titik yang salah. Algoritmenya atau tata kerjanya atau urutan-urutannya adalah sebagai berikut. Pertama kita tentukan, ini sebenarnya bukan L ya, ini U. Kita tentukanlah batas bawahnya dengan batas atasnya dengan syarat bahwa jika fungsi di batas bawah dikalikan fungsi di bawah atasnya harus negatif atau kurang dari 0. Ini menjamin bahwa dia di situ ada dia punya penyelesaian seperti begini. Ini XL-nya, ini nilai XU-nya. Karena di sini bagian negatif, bagian positif, kalau dikalikan otomatis dia akan menjadi negatif atau kebalikannya begini. Yang ini XL-nya, XU-nya di sini, maka ini positif, ini negatif, maka dikalikan akan negatif. Atau dengan kata lain bahwa nilai Fx berubah fungsi di antara nilai XL di antara sini dengan nilai di XU-nya ini. Di XU-nya dia macam sini nilainya negatif, sini nilainya positif, dia berubah tanda. Yang kedua, kita menghitung memperkirakan nilai akar yang pertamanya atau iterasi yang paling pertama. Kita gunakan persamaan ini. Persamaan ini kita gunakan. Kita masukkan ke nilai batas-batasnya itu. Kita masukkan. Tadi kan kita sudah punya batas atas, habis itu kita menghitung batas bawahnya, habis itu ada batas bawahnya kita mencari fungsi di batas atas, kemudian kita kalikan, baru kita kurangkan, begitu juga nilai fungsinya, kita cari selisihnya. Kita dapat XR. Kemudian kita uji, XR ini bagaimana? Kan kita sudah punya X lower, X upper, dan XR. Nah, kita uji bagaimana jika fungsi ini, lower fungsinya, yang rendah pada batas bawahnya ini dikalikan dengan yang kita dapatkan yang baru, dia negatif, berarti kita pilih bahwa intervalnya adalah X lower ini kita pilih dan XR ini menjadi X uppernya. Pertama kan dia begini, ini ada X lower, di sini ada X upper, kemudian kita dapatkan XR. Kalau dari ini kan ini negatif,
ada perubahan tanda fungsinya, maka kita pilih ini tetap jadi XL, ini menjadi X upper-nya. Ini sudah dipakai, kemudian kita hitung X ini yang baru lagi. Seterusnya sampai makin lama makin mengecil. Kalau ternyata kita hitung pertama bagian ini yang negatif, di sini positif, dan ini yang negatif, berarti ini XR-nya akan menjadi X lower, X upper-nya tetap X upper atau bagian batas atasnya selalu tetap menjadi X U-nya dan seterusnya. Kalau sudah sama dengan 0 di dua nilai berarti ini sudah 0, sudah selesai dia punya itu. Kemudian setelah dapatkan ini batas yang baru, kita hitung kembali ulang X R-nya yang baru dan seterusnya. Sekarang penentuan absolut relatifnya. Ini nilai yang baru kita dapatkan dikurang dengan nilai sebelumnya, kita bagi dengan nilai baru, kemudian kali 100%. Biasanya orang mempersyaratkan harus dapatnya di bawah 50% gini. 5%. Kalau 5% berarti sudah dekat hasilnya. Ini ada contohnya. Nanti contohnya kita akan gunakan Microsoft Excel. Di sini ada fungsi X pangkat 3 dikurang 4. Kita akan hitung pada batas bawah 1 dan batas atas 3. Nanti di video yang sambungannya kita akan mempelajari bagaimana menerapkannya dengan menggunakan Microsoft Excel.